Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mutiasari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Produksi dan Pemasaran Konsumen. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Tika Nur Asiah, kemudian ada Maria Galuh, kemudian Andika Setia, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada M. Niko Oktadianto, ada Nabila Permatasari, ada Ahmad Dirga Satria, kemudian ada Radito Bintang dan Mutiara Jessica. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan PowerPoint-nya. Pengertian etika produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Pengertian etika pemasaran. Etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seseorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Tujuan produksi: memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, dan meningkatkan kemakmuran. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Yang pertama, kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk memberikan sesuatu produk dengan karakteristik persis seperti apa yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela, dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Jadi, pihak penjual berkewajiban memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk yang dijual. Yang kedua, kewajiban untuk mengungkapkan. Penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Ini berarti bahwa penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh kepada keputusan konsumen untuk membeli. 3. Kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Yang keempat, kewajiban untuk tidak memaksa. Penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Hal yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama, transparansi. Masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka dapat menilai. Yang kedua, kejujuran. Ketidakjujuran adalah aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Yang ketiga, kerendahan hati. Perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Ruang lingkup etika pemasaran. Yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua, manajer pemasaran harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan, dan akurat mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Yang ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Langkah-langkah menerapkan etika pemasaran. 1. Mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. Sumber utama dari konteks untuk rencana pemasaran adalah tujuan dan misi perusahaan. Misi perusahaan dapat dianggap sebagai definisi atau organisasi ini atau apa yang dilakukannya. 2. Mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Tahap implementasi melibatkan menempatkan strategi pemasaran dalam tindakan dengan menggunakan bauran pemasaran, harga, promosi, produk, dan place.
Yang ketiga, mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Tahap akhir dari proses perencanaan pemasaran adalah untuk menetapkan target untuk memantau kemajuan. Tahap pengendalian perencanaan pemasaran melibatkan mengukur keberhasilan rencana melalui analisis tindakan kuantitatif seperti penjualan, pangsa pasar, dan biaya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran. Kesatu, menutupi kelemahan produk. Kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Ketiga, memanipulasi perasaan konsumen. Keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Kelima, mengecoh konsumen dengan meniru fitur produk lain. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.